Kesetiaan keduanya untuk selalu bersama juga kerap diperlihatkan. Selain itu, masih sejumlah peristiwa yang membuat keduanya saling erat berpegangan tangan menghadapi sejumlah masalah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, semua udah hampir 90-an deh kayaknya, karena aku suruh ada WO kan, dan ada WO dan juga ada orang-orang programming dari stasiun TV tersebut gitu. Jadinya aku santai, cuma bawa badan doang sama keluarga juga udah diurusin semua, udah tenang aku. Seneng banget deh. Berbalut busana berwarna hijau, Adiguna tiba di gedung Direktorat Resor Kriminal Umum Polda Metro Jaya tepat pukul 19.25 pada Selasa lalu. Saat menjalani pemeriksaan lebih dari 2 jam itu, pihak berwajib menanyakan 29 pertanyaan seputar insiden perusakan yang turut menyeret namanya. Bila dalam kesempatan jumpa awak media bersama Piyu beberapa waktu lalu, Adiguna sempat mengaku sebagai pelaku dalam pemeriksaan kali ini terkuak kabar baru. Yang marah saya sama pacar saya. Yang waktu itu pun nggak ada. Sekarang kan lu punya pacar. Ngongkos lu gede. Sampai rumah pergi nggak ada di rumah. Ini orang lain. Marah aku. Terus saya tubruk di rumah gue juga, bukan rumah orang lain. Adiguna mengakui Flo sebagai pelaku penabrakan tersebut dan ia berada di dalam mobil bersama Flo. Meski demikian, hingga kini Flo belum memberikan kesaksian atas kebenaran kabar tersebut. Sebelum akhirnya terjadi peristiwa di rumah Vika, Adiguna dan Flo sempat bersama-sama menikmati hiburan malam di sebuah kafe di kawasan bisnis Sudirman. Usai memberikan keterangan pada pihak berwajib, Adiguna tak banyak bicara kepada media. Ia bergegas meninggalkan Polda Metro Jaya. Jangan tangga. Bang, Bang Ade terlibat atau gimana, Bang? Bang, katanya dijadiin tersangka gimana, Bang? Bang. Bang, tadi. Yo, Bang Hendri. Bang, ikutin aja mobilnya, Bang. Terbukanya sejumlah kabar baru menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat. Ada apa di antara Flo dan Adiguna? Mengapa Flo melakukan tindakan ini di rumah Vika? Mengapa pula ada Adiguna di dalam mobil yang dikendarai oleh Flo? Simpang siur pertanyaan pun sempat beredar. Beberapa waktu sebelum Adiguna memenuhi undangan pihak kepolisian, ayah Flo, Frans Limasnak, sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pihak Vika Dewayani. Dalam kesempatan itu, ayah Flo mengajukan permohonan maaf kepada Vika atas apa yang telah dilakukan oleh putrinya. Kesepakatan lain yang dimufakati dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian masalah ini yang akan ditempuh melalui jalan damai dan kekeluargaan. Bila jalan damai dan kekeluargaan akan ditempuh, pihak Vika melalui kuasa hukumnya telah menunjukkan iktikad baik dengan berencana mencabut laporan ini di pihak berwajib. Tunjukkan foto apakah Anda kenal dengan orang yang ada di foto ini, mereka kenal. Itu belum atau belum korek. Sejumlah fakta baru dan beberapa pertanyaan sudah mulai mengarah pada satu titik terang. Hingga kini Flo pun masih belum memberikan statement perihal motif atas tindakan yang ia lakukan. Istri musisi Piyu Padi ini pun masih belum menunjukkan keberadaannya. Sejumlah orang dekat Flo termasuk Piyu sang suami hingga kini mengaku belum mengetahui di mana keberadaan Flo. Nggak ada komen dulu deh, Mbak. Nggak ada komen. Kenapa Mas Piyu? Mungkin Tanya aja ke polisinya lebih ngerti. Nggak tahu. Piyu pun masih belum dapat memberikan jawaban ketidaktahuan atas keberadaan istrinya. Dewi Amor masih enggan untuk benar-benar eksis di hati Julia Perez. Penantian bertahun-tahun menjalin kasih bersama Gaston Castaño sepertinya akan menjadi lebih panjang menuju pelaminan. Bila sebelumnya Jupe dan Gaston akan menggelar hajatan lamaran di penghujung November ini, tampaknya aral masih menghalangi rencana indah itu. Dengan nada yang berat, Jupe berbagi kabar tak membahagiakan itu dengan istilah siaga satu. Nah itu nanti kan aku mau ada preskon juga gitu, sekalian sama pihak stasiun TV-nya gitu. Ini karena ini menyangkut banyak hal dan saya nggak mau dibilang sama anak-anak, ini lagi, mundur lagi nih. Tapi ini memang benar,
secara teknisnya memang seperti itu. Jadi saya nggak mau dibilang saya yang mau yang gini-gini, mendingan pihak stasiun TV-nya yang kasih tahu kenapa gitu. Jadi nggak jadi dari pihak saya aja ya. Nanti kemungkinan biar cepet lagi sih, biar sekarang karena udah ada orang yang udah ngeblok waktu gitu loh buat saya tanggal 30 jadi ternyata nggak jadi gitu. Jadi nanti juga saya akan memberikan penjelasan. Kalau kali ini saya belum berani ngomong. Pokoknya statusnya sama, siaga 1. Bersatunya Jupe dan Gaston di pelaminan sepertinya merupakan salah satu kabar bahagia yang ditunggu-tunggu dari jagat selebritas tanah air. Hal ini bisa jadi dikarenakan perjuangan keduanya cukup panjang. Bila diruntut ke belakang, usainya rumah tangga Julia Perez dan Damian Perez beberapa waktu silam membuat Jupe harus menyandang status janda. Lama berselang dalam kesendirian, Jupe pun kembali melabuhkan hatinya dengan pesepak bola Gaston Castaño. Jupe yang sangat identik dengan sensasi langsung memperkenalkan kekasih barunya kala itu. Dan keduanya pun tak segan-segan memamerkan kemesraan kala bersama di depan publik. Aneka rintangan pun kerap mereka hadapi bersama. Jupe dan Gaston adalah salah satu dari sekian banyak pasangan selebritas yang menjalin kasih asmara berbeda keyakinan. Persoalan lainnya adalah mendapatkan restu dari ibunda Jupe, Sri Wulandari. Kembali tertundanya impian Jupe dan Gaston menggelar hajatan mulia ini menimbulkan pertanyaan, apakah penyebabnya? Akankah ini pertanda sesuatu yang kurang menguntungkan bagi keduanya di kemudian hari? Atau mungkin saja Jupe dan Gaston memang belum digariskan untuk berjodoh untuk selamanya? Dalam satu kesempatan, Jupe pernah menjabarkan keseriusannya mendampingi Gaston ditunjukkannya dengan kesediaannya mengikuti Gaston berkarir di belahan bumi yang jauh dari tanah kelahiran Jupe. Sementara kesetiaan Gaston sudah tak perlu diragukan lagi. Salah satu bukti kesetiaan Gaston yang masih segar adalah kala Jupe harus menikmati kehidupan di balik jeruji besi karena perseteruannya dengan artis Dewi Persik. Gaston pun tetap setia menanti sang kasih keluar dari Hotel Prodeo. Kesetiaan keduanya untuk selalu bersama juga kerap diperlihatkan. Selain itu, masih sejumlah peristiwa yang membuat keduanya saling erat berpegangan tangan menghadapi sejumlah masalah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, semua udah hampir 90-an deh kayaknya karena aku suruh ada WO kan, dan ada WO dan juga ada orang-orang programming dari stasiun TV tersebut gitu. Jadinya aku santai cuma bawa badan doang sama keluarga juga udah diurusin semua, udah tenang aku. Seneng banget deh kalau di pernikahan aku ini aku nggak mau terlalu kita membicarakan sesuatu yang berbeda, bahwa kultur kami sudah berbeda, itu aja udah konflik gitu ya. Jadi apapun yang menurut orang lain kayaknya ini suatu masalah, tapi buat kami sudahlah itu menjadi urusan kami berdua. Yang terpenting adalah kami berdua saling mencintai satu sama lain dan kami bertanggung jawab, itu penting sekali. Kesungguhan Jupe dan Gaston untuk hidup bersama ini pula lah yang akhirnya berhasil meluluhkan hati ibunda Jupe, menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jupe untuk menentukan pilihan hidupnya bersama Gaston di masa mendatang. Jodoh, rezeki, maut adalah bagian dari takdir yang merupakan rahasia dari Yang Maha Kuasa. Meski eksis di singgasana selebritas, Jupe dan Gaston sebagaimana manusia biasa juga sangat berharap menerima takdir yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Bila mana Dewi Amor sudah menancapkan panah asmara dan mempertemukannya di pelaminan, semua itu pasti akan terjadi sesuai suratan. Waktu jualah yang akan menjawab sesuai garis takdir yang sudah digariskan olehnya. Itu aja. Ini kita keluar kok. Bisa dilihat nanti seperti apa. Kelihatan nggak laki perempuan, tapi laki sih ya. Waktu itu udah pernah bisa laki. Cuma kita ingin lihat lebih konkret gitu seperti apa dalamnya. Itu apa dok? Ya, ini kepala ada. Kepala. Itu kata dokternya itu bagian kepala tuh yang di sedikit di apa? Nah. Kita kan namanya mau anak pertama mau lahir tuh jadi
Dibilang kita rariwe gitu, stres, kalau di bawah stres jadi stres gitu kan. Cuman kita bagaimana caranya supaya tenang, santai, banyak berdoa, minta yang terbaik, minta yang sangat-sangat paling terbaik lah yang Allah kasih nanti insya Allah. Sekitar tanggal segitu, yang dibilang minggu depan tuh sekitar dikasih Jadi 38 minggu. 20 sampai 25 lah gitu. Kalau mau disesar, dimudahkan, dilancarkan dan menjadi anak yang berguna. Pemirsa, syukur-syukur bisa nyanyi seperti saya. Amin. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Nasar Farhat Sungkar dan Musdalifah. Bertempat di Maya pada Hospital Tangerang pada Jumat pekan lalu 15 November 2013, Musdalifah melahirkan bayi laki-laki yang sehat, buah cintanya dengan pedangdut Nasar. 1,5 tahun membina mahligai perkawinan, kesempurnaan menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, nyaris mencapai titik sempurna dengan kehadiran buah hati bagi keduanya. Bagi Musdalifah, bayi ini adalah anak keempat tetapi anak lelaki pertama yang ia miliki. Dari pernikahan sebelumnya, Musdalifah sudah dikaruniakan 3 putri cantik, sedangkan bagi Nasar bayi tampan ini adalah buah cinta pertamanya dalam sepanjang sejarah hidupnya. Tak ingin kehilangan momen yang amat membahagiakan, Nasar selalu mendampingi Musdalifah sejak persiapan awal menjelang kelahiran, hingga detik-detik lahirnya sang jabang bayi ke dunia ini. Semula Musdalifah ingin melahirkan melalui proses seksio cesaria, mengingat usianya yang sudah kelewat matang untuk suatu proses kelahiran. Namun berkat kekuatan yang diberikan Sang Maha Kuasa, Musdalifah dapat melahirkan secara normal. Nasar pun selalu mendampingi istri tercinta di setiap saat. Usai lahir dengan selamat bagi bayi dan istri tercintanya ini, Nasar yang kerap berpenampilan flamboyan melukiskan rasa bahagia yang tak terhingga atas dianugerahkannya titipan Tuhan yang tak terhingga nilainya ini. Alhamdulillah, dan kemarin tuh aku nanya kira-kira perkiraan tanggalnya lahirnya tanggal berapa gitu dok kalau sesar. Karena kan bunda kan udah 4 kali normal, jadi tidak boleh sesar gitu kan karena resiko gitu. Jadi aku maksa sama dokter-dokter ini semua untuk bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena sebenarnya kan tidak boleh gitu kan. Cuman aku maksa, saya minta tolong gitu kan. Bagaimana caranya supaya ikut ada gitu kan. Pingin tahu seperti apa sih kalau sesar gitu kan. Bayi pertama jadi mau nggak mau buat aku itu suatu best moment yang harus diabadikan, yang memang harus jadikan kenangan dan jadi seorang ibu tuh seperti ini. Oh, jadi wanita itu tidak gampang. Saya sampai nangis kemarin tuh sampai begitu si anak keluar dari perut tuh ya suster ya, saya sampai keluar air mata karena bahagia luar biasa. Itu karunia Allah, karunia Tuhan yang sangat besar sekali yang diturunkan kemarin siang gitu.